Selamat datang teman-teman Scorpio. Di tarot reading kali ini temanya tentang kenapa dirimu menjadi orang kesayangan dan siapa saja yang menjadi orang kesayanganmu, ya Scorpio. Di tarot reading ini sifatnya adalah hiburan dan tidak mungkin bisa beresonansi 100% ke setiap Scorpio yang ada di Indonesia. Aneh malahan ya, karena ini adalah energi kolektif, nggak mungkin bisa beresonansi 100%. Scorpio, terima kasih atas semua dukungannya dan terus dukung channel Cicik Lestari agar semakin berkembang dan kita tetap bersenang-senang dan selalu berpikir positif ya Scorpio. Scorpio. Scorpio ya, Scorpio ketemu Pisces, Cancer, sesama water sign, Sagittarius, masih satu jalur yang sama. Sagittarius yang tadi November Desember ya. Libra, Aquarius, dan Gemini. Scorpio. Oke. Scorpio itu sebenarnya perasa loh ya, gampang merasakan setiap sensitif, sebenarnya sensitif banget. Dan dia karena sensitif itu akhirnya dia akan berpikir secara spontanitas sehingga seringkali itu nggak bisa mengkontrol omongannya kalau dia merasa tertekan. Jadi orang-orang yang nggak tahu Scorpio akhirnya merasa Scorpio itu pedes banget ngomongnya gitu. Padahal sebenarnya dia itu juga pendiam gitu loh. Scorpio ini pendiam, jarang bicara, tapi ya sangat religius. Orang sering tidak mudah mengerti siapa Scorpio karena ya karena religius tadi. Seringkali orang menganggap remeh Scorpio karena seringkali nggak sama antara penampilan dengan ini pola pikirnya gitu ya. Seringkali begitu. Itu orang sering kejebak oleh Scorpio karena memang kelihatannya sih penampilannya unik gitu, atau nggak mencerminkan bahwa dia sangat cerdas banget gitu loh, sangat cerdas dan religius, dan kritikannya itu pun seringkali mengena ke setiap orang. Itu yang ditakuti kalau Scorpio sudah sekalinya ngomong. Nah, dirimu merasa cocok dengan orang yang ada energi Sagittariusnya, merasa cocok karena ya dia tidak pernah memaksa dirimu untuk menjadi orang lain dan tidak pernah mengubah dirimu untuk menjadi seperti apa yang Sagittarius mau. Nah, seringkali di sini karena kalau Scorpio itu seringkali nggak keduga ya apa yang akan dilakukannya ya, karena memang dia sangat berhati-hati sekali. Apa yang dia rasa maka dia akan langsung paham, itu langsung terkoneksi banget apa yang dia paham, karena dia kadang seringkali menemui hal-hal yang tidak pas buat dirinya dan kapan harus merespon itu semua dengan spontanitas yang seringkali orang juga merasa kecewa kalau nggak ada Scorpio di situ gitu. Dan Scorpio pun sebenarnya juga kecewa juga gitu ya, karena memang seringkali orang-orang tuh menganggap salah sangka, sering salah mengira, apa itu ya, salah mengira. Seringkali itu orang menganggap Scorpio itu negatif, padahal Scorpio juga nggak gitu-gitu amat gitu loh, nggak gitu-gitu amat. Dia berani kok, berani untuk
beda, ya memang dia beda gitu loh, karena dia berbeda dan dia berani menunjukkan itu. Dan seringkali orang juga nggak percaya kalau itu dia gitu, nggak percaya kalau itu dia. Nah, suka itu ya, advice-nya itu luar biasa. Advice-nya itu luar biasa ya, karena memang dia energi waternya itu kuat banget, sensitif banget, perasa banget. Seringkali dia akan merasa menyendiri, atau seringkali dia jauh dari keluarganya ya, jauh dari keluarga besarnya. Entah itu secara lokasi atau memang jauh secara energinya gitu loh. Misalnya kebanyakan Scorpio itu akan tempatnya itu jauh dari keluarga gitu, entah karena bekerja, entah karena memang belajar, entah karena kesehatannya gitu loh. Jadi banyak juga Scorpio yang kalau di sini sih terlihat Scorpio yang banyak ininya energi healernya. Saya merasakan tuh banyak energi healernya, maka sebagai penyembuh ya, sebagai itu, maka dia seperti atau light worker. Saya melihat banyak light worker di sini bagi seorang Scorpio, kuat banget. Seringkali dia merasa nggak ada tempat tersendiri di komunitas tertentu, maka dia akan merasa senang jika ada orang-orang yang punya energi yang sama dengan dirinya, tapi walaupun punya energi yang sama, dia tetap nggak mau berada pada suatu kesatuan itu. Masih ada batasnya, dia mau masih ada batasan tertentu yang tidak mau masuk terlalu dalam. Andai kata dia punya banyak lingkungan komunitas, andai kata dia punya teman-teman yang punya energi yang sama, dia sebisa mungkin nggak akan menyamakan dirinya dengan orang-orang lain. Dia tetap mau dihargai secara personally. Ya, karena memang setiap orang dilahirkan berbeda ya. Itulah kenapa dia tidak memaksakan dirinya untuk seperti yang lain atau sama atau hampir mirip dengan yang lain. Karena memang dia tahu bahwa setiap orang punya perbedaan masing-masing. Mungkin dia malah nggak bisa mengatakan kelebihan atau kekurangan, tetapi tepatnya bahwa dia akan merasakan setiap orang punya talent sendiri-sendiri, dan itu setiap orang berbeda. Nah, jadinya kenapa orang itu satu sama lain berbeda. Nah, disinilah kebanyakan Scorpio itu entah paling diem di antara keluarganya, entah paling unik gitu ya, paling unik di antara keluarganya, entah paling jauh di antara keluarganya, entah paling tertutup di antara keluarganya, atau justru malah paling mudah bikin joke yang unik tapi mengena gitu, nyindir istilahnya ya, nyindir itu bagi seorang Scorpio. Nah, inilah Scorpio bisa seperti itu, dan rupanya itu juga menjadikan dia menjadi orang kesayangan yang unik, nggak ada persamaannya gitu, karena dia pun juga nggak pernah memaksa orang lain untuk menjadi seperti yang dia mau. Pada tahapan tertentu ya, misalnya pada usia 40-an ya. Ini energi ini muncul pada usia yang mendekati 40 atau memang sudah 40 ke atas. Maka dirinya akan memahami bahwa kalau dirinya berbeda itu, maka dirinya nggak akan menyalahkan orang, tidak akan mempengaruhi orang juga, tapi dia akan berani mempertahankan kepercayaan dia atau keyakinan dia. Ya, karena rasa untuk secara personally dia tuh menghormati talent orang masing-masing gitu loh. Jadi jangan terlalu memaksa dia mengikuti
kolektif energi orang. Jadi kalau ada istilah kok nggak cocok, nggak sama, itu nggak sesuai dengan perilaku kebanyakan orang-orang. Dia akan menjadi orang pertama kali ya memang nggak akan sama. Setiap orang terlahir berbeda. Ini Scorpio langsung bisa bicara begitu dan langsung menunjukkan sikap seperti itu. Bukan berarti dia tidak menghargai ya, sangat menghargai. Ya itu tadi, karena dia sangat menghargai talent masing-masing, maka dia tidak akan mau memaksa orang-orang untuk menjadi sama dan sangat menghargai perbedaan. Tapi kalau Scorpio sudah merasa mendapatkan intimidasi keterlaluan, ini yang paling bahaya. Saya melihat energi Scorpio yang di sini itu bukan pada standar ya. Dua titik ekstrim yang saling berlawanan. Ini energi Scorpio yang saya pegang saat ini. Bisa menjadi orang yang paling baik, bisa menjadi orang yang paling ditakuti. Termasuk orang yang kalem pun ya, kalem bisa menjadi orang ditakuti. Saya pegang kartu yang di sini. Kalau kebetulan nanti Scorpio dengan kartu tarot yang berbeda, mungkin nggak akan seperti itu hasil bacaan saya. Scorpio, see you soon.